Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Halim dengan NIM 20109331. Saya ini sedang dalam tugas besar pembahasan sistem dengan dosen pembimbing Bapak Profesor Dr. Rika Ampuh Hadiguna, STMT. Kali ini saya akan mengangkat judul berita dari kompas.com, yaitu 80% kebutuhan susu Indonesia masih impor dan BUMN genjot produksi. Pertama dimulai dengan pendahuluan. Fenomena kasus peningkatan produksi dalam peningkatan produksi susu dalam negeri Indonesia menjadi menarik karena mencerminkan upaya pemerintah dalam mengatasi ketergantungan akan produksi susu pada impor dan mendukung pertumbuhan ekonomi keberlanjutan. Proyek kolaboratif antara BUMN, Holding Perkebunan Nusantara, ID Food, Asia Internasional, dan Fresh Flag menciptakan potensi perubahan positif dalam sektor peternakan dan kesehatan anak-anak Indonesia, terutama yang menghadapi tantangan stunting yang masih tinggi. Berikut adalah risk picture diagram, yaitu sebelum adanya eh, kebijakan ini dan setelah ada kebijakan ini, yaitu dengan harapannya produksi susu dalam negeri itu meningkat dari angka 20%. Selanjutnya kita masuk ke stakeholder. Stakeholder ini merupakan pemangku kepentingan. Dengan problem ownernya itu Menteri Badan Usaha BUMN, yaitu Erick Thohir. Erick Thohir menyampaikan kebutuhan untuk meningkatkan produksi susu dalam negeri sebagai respon terhadap fakta sebagian besar kebutuhan susu Indonesia masih diproduksi secara impor, mendapatkan secara impor. Yang kedua, problem solver, yaitu yang menjadi solusi. Ya, ini kerjasama antara Holding Perkebunan Nusantara PT PN3 Persero, ID Food, HV Internasional, dan Virgin Flag Indonesia. Para pihak ini bekerja sama untuk meningkatkan produksi susu dalam negeri. Berikutnya problem user, yaitu pejabat dari direktur-direktur dari PT-PT yang di problem solver sebelumnya, yaitu ID Food, HV Internasional, PT PN3, dan Virgin Flag Indonesia. Dan problem customer-nya itu masyarakat Indonesia yang menjadi konsumen produk-produk susu. Selanjutnya masuk ke identifikasi gejala. Di sini kita mengangkat ada 5. Yang pertama, eh, ketergantungan tinggi pada impor susu. Sebagian besar kebutuhan susu di Indonesia masih mengandalkan impor, 80%. Yang kedua, upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan produksi susu dalam negeri dengan mendorong inisiatif melibatkan BUMN dan PT-PT terkait. Yang ketiga, kerjasama antar perusahaan dalam sektor susu, tanda tangan kerjasama yang antara berbagai pihak, termasuk em, perusahaan-perusahaan dan holding BUMN. Selanjutnya, tingginya angka stunting di Indonesia. WHO mencatat sebagai negara kita, yaitu balitanya tertinggi di Asia, 36,4% terkena stunting. Itu disebabkan adanya konsumsi susu. Yang kelima, ketidakseimbangan antara permintaan dan produksi susu dalam negeri. Permintaan susu yang terus meningkat dan tidak dapat diimbangi oleh produksi dalam negeri yang menyebabkan harga harga susu relatif tinggi karena melalui proses impor. Berikutnya pendefinisian masalah. Saya mendefinisikan masalah ini adalah ketergantungan tinggi pada impor susu, yaitu 80% memicu kerjasama BUMN dengan perusahaan susu. Produksi susu dalam negeri baru mencukupi 21%, sementara Indonesia menghadapi ancaman stunting akibat rendahnya konsumsi susu, yaitu rata-rata 16,27 per kilogram per kapita per tahun. Eh, Lalu tujuan dan manfaat model mengidentifikasi bentuk-bentuk kerjasama antar perusahaan susu demi menjamin ketersediaan susu di dalam negeri. Kerjasama antar perusahaan susu juga bertujuan menghilangkan ketergantungan tinggi pada impor susu. Kerjasama juga dapat menekan ancaman stunting. Selanjutnya, berikut adalah influence diagram dari kerjasama produk susu yang akan dilakukan. Selanjutnya, variabel dan parameter.
Variabelnya adalah XI itu peningkatan produksi susu dan parameternya seperti yang terlihat, di, kolom parameter. Selanjutnya, kita membuatkan formulasi matematis yaitu XI sama dengan sigma A ditambah sigma B ditambah AA ditambah sigma C ditambah AB ditambah sigma D, yaitu di mana XI itu kecil sama dengan 87 juta ton susu per tahun. Karena disitulah tingkat, konsumsi, susu Indonesia per tahunnya. Selanjutnya, solusi model. Untuk mencukupi pertama, untuk mencukupi kebutuhan produksi susu nasional, perlu mengetahui berapa tingkatnya konsumsi susu setiap tahunnya, yaitu 80 juta ton per tahun. Yang kedua, produksi susu dalam negeri saat ini hanya hanya sekitar 1,6 juta ton setiap tahunnya. Yang ini masih menjadi masalah dikarenakan tingginya harga susu karena, melalui proses impor. Yang ketiga, untuk meningkatkan produksi, sesuai model di atas, kita perlu mengetahui data-data dari keseluruhan pemangku kepentingan yang terlibat. Yang keempat, diperlukan juga data dari ketersediaan ternak lokal yang akan bekerja sama peternak lokal yang akan bekerja sama. Yang keempat, Kementerian BUMN harusnya menciptakan sistem di mana semua orang bisa ikut serta di dalam, peningkatan produksi susu nasional. Itu dilakukan pengujian model, setelah itu kita lakukan pengujian model. Model tersebut dilakukan sehingga diperoleh angka produksi susu yang dapat menutupi konsumsi, nasional. Namun pengujian model ini tidak didapat dilakukan secara langsung. Hal tersebut memerlukan informasi yang akurat. Pada kasus ini, model tersebut mengandung banyak unsur ketidakpastian seperti ukuran lahan yang akan dipakai, suplai makanan yang akan diberikan, jumlah peternak sapi yang akan bersama, banyaknya investasi yang masuk, banyaknya jumlah bibit sapi yang ada, memerlukan banyaknya data saat ini tidak dimiliki oleh peneliti sehingga pekerjaan model tidak dapat dilakukan secara langsung. Lalu selanjutnya masuk ke pembahasan. Berdasarkan berita permasalahan yang, diangkat menjadi studi kasus, kita dapat merumuskan, sebuah model ini diciptakan untuk optimasi produksi susu dalam negeri agar bisa menyamai konsumsinya, sehingga Indonesia tidak ketergantungan lagi impor susu. Perumusan model tersebut tidak lepas dengan pertimbangan banyak aspek. Aspek tersebut seperti ukuran lahan, suplai makanan, jumlah peternak, jumlah investasi, jumlah bibit sapi yang ada. Untuk menentukan aspek-aspek tersebut dibutuhkannya banyak data sesuai aspeknya. Dengan formulasi model tersebut kita dapat menentukan jumlah optimal untuk memaksimasi produksi susu. Selanjutnya kesimpulan, berdasarkan berita permasalahan yang diangkat, menjadi studi Aplikasi tersebut dapat dilihat Indonesia masih ketergantungan atas impor susu. Berdasarkan tersebut, pemerintah melalui Kementerian BUMN menggandeng beberapa perusahaan yang nantinya juga akan merangkul peternak lokal untuk meningkatkan produksi. Dengan begitu, kita dapat merumuskan satu model untuk menyelesaikan kasus ini. Diharapkan dengan begitu, Indonesia tidak ketergantungan lagi atas impor susu. Baiklah, itu udah sekian dari saya. Atau kurangnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.